Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, 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 Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, Lae dan Itona Burju, dimanapun berada, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang saya cintai. Shalom, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Di Jakarta cuacanya cerah sekali, Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini dan jam berapapun saudara menyaksikan khotbah ini, berkat yang sama, mujizat yang sama, kuasa yang sama, kasih yang sama dari Tuhan Yesus Kristus saja yang menyertai hidupmu dan hidupku. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Horas Majua-jua. Terima kasih buat waktunya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh hidup semua karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan kami yang memilihmu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya dikuduskan, hidupnya diampuni, hidupnya dibenarkan dan diberkati, serta jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti sembuh. Yang susah beroleh penghiburan dari Tuhan, yang lemah imannya dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama saya mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya berkat sukacita, mujizat, kuasa, kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Tema khotbah hari ini adalah dibenarkan karena iman. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang percaya Yesus, yang percaya Kristus, yang percaya Tuhan Yesus telah dibenarkan. Saudara dan saya telah dibenarkan bukan karena kita saleh, bukan karena kegiatan agamawi yang kita lakukan. Saudara dan saya dibenarkan oleh Kristus karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu, saya ulangi, saya dan saudara dibenarkan bukan karena kesalehan kita, bukan karena kegiatan agamawi yang kita lakukan, tetapi saudara dan saya telah dibenarkan Allah berkat iman kita kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Roma Perjanjian Baru, Roma 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dikatakan demikian. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham? Siapa itu Abraham? Bapa leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Saya ulangi ya, ayat yang pertama, masih yang pertama ini, ya kan Roma 4 ayat 1. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham? Siapa itu Abraham? Bapa leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, perhatikan, jikalau Abraham, ada kata dimulai dengan jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan saleh kita. Jadi saudara yang berkuar-kuar dipilih Tuhan karena saleh, bertobat. Alkitab katakan jelas, Abraham saja, bapa leluhur kita, dia boleh bermegah jikalau dia bermegah karena perbuatannya, tapi tidak di hadapan Allah. Ayat 2. Keren ini ayat 2. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Keren Bapak Ibu. Jadi
Abraham percaya Allah, Abraham percaya Tuhan, saudara dan saya percaya Yesus dengan iman kepada Kristus, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saya ulangi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, gift atau grace, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Kristus yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Saya dibenarkan Kristus karena iman kepada Kristus. Amin. Sama-sama katakan, saya dibenarkan karena iman kepada Kristus. Sama-sama katakan, saya dibenarkan karena iman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Amin. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Kristus yang membenarkan orang durhaka. Siapa yang membenarkan orang durhaka Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Saya ulangi, siapa yang membenarkan orang durhaka? Tuhan Yesus. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pertanyaan 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Kristus yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya percaya Yesus, punya iman kepada Kristus, kita telah dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Saudara saya dibenarkan itu. Makanya ikut Tuhan itu gak susah. Amin. Ikut Tuhan itu gak susah. Bagianmu hanya percaya. Bagianmu hanya punya iman kepada janji firman Kristus. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi selama Bapak Ibu dan saya percaya firman Kristus, meletakkan iman kepada firman Kristus, Alkitab jelas katakan kita lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan agamawi yang kita lakukan, tetapi kita dibenarkan Allah karena iman kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan salah lagi, jangan mau dibengkokkan lagi, ikuti firman Tuhan, karena firman Tuhan ini kompas kehidupan orang percaya. Amin. Kalau kita ikuti firman Tuhan, hidup kita nggak akan mudah disesatkan. Kita tidak akan tersesat di dunia ini. Sekali Kristus tetap Kristus, kita akan ikuti apa yang Tuhan katakan. Kita imani, kita lakukan, dan percayalah, berkat, mujizat, kuasa, kesembuhan, apapun yang kita perlu, Yesus sanggup sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman. Saya mencatat minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan karena iman. Tanda yang pertama saya mencatat di sini Bapak Ibu, setiap kita yang telah dibenarkan oleh Kristus karena iman, yang pertama tandanya senantiasa hidup benar. Sama-sama katakan senantiasa hidup benar. Sama-sama katakan senantiasa hidup benar. Mazmur 37 ayat 25 dan 26, saya mengutip Mazmur Daud, Mazmur 37 ayat 25 dan 26, dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sekali lagi, senantiasa hidup benar. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa hebatnya berkat orang yang hidup benar. Betapa kerennya orang yang hidup benar. Allah akan memberkati, Allah akan mencukupi, bahkan juga Allah membuat anak cucu kita menjadi berkat.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi senantiasa hidup benar. Hidup benar di dunia ini memang dianggap orang aneh. Ya kalau korupsi-korupsi kecil boleh lah. Bapak Ibu, nggak ada korupsi kecil, nggak ada korupsi besar. Itu dosa. Tetaplah hidup benar. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau gaji saudara pendapatannya mohon maaf hanya 3 juta, ya udah cukupkan dengan 3 juta itu. Setelah dipotong perpuluhan tinggal 2,7. Iya kan 3 juta perpuluhan 300.000. Nah tinggal 2,7. Kuranglah Pak Kris. Hitung-hitungan ekonomi pasti kurang. Saudara mau hitung mau gimana pun, hitung matematika pun pasti kurang. Tetapi saudara harus tahu, hidupku itu yang jamin sorga, bukan manusia, bukan keadaan ekonomi dunia. Sekarang ekonomi dunia lagi resesi, tapi hidupku, bahkan masa depanku aman di tangannya Kristus. Selama saudara dan saya melangkah dengan iman di dalam Kristus. Amin. Senantiasa hidup benar. Jadi jangan korupsi, jangan jahat sama siapapun, jangan saudara itu ngakali pimpinan saudara, dustai pimpinan saudara hanya demi untuk dapatkan harta. Ya kan, curang sana curang sini, tipu sana tipu sini, dusta sana dusta sini, hanya demi untuk uang, hanya demi untuk jabatan. Bapak Ibu, semua di muka bumi ini ada masanya. Jadi saudara tuh jangan jahat sama siapapun, tetaplah hidup benar. Yang lalu belajarlah, kalau saudara pernah dulu bikin dosa, bertobat. Mulai sekarang hidup benar, teruslah melangkah dengan iman dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Mau seberapa banyak pun kau minum perjamuan kudus, kalau saudara itu nggak punya kemauan untuk hidup benar, nothing. Saya perhatikan deh, ada yang rajin minum perjamuan kudus, kacau-kacau hidupnya. Kenapa? Karena dia cuma lakukan sebagai ritual agamawi, nggak benar-benar diimani dan dilakukan. Perhatikan deh. Dilaporkan ke mana itu? Komnas HAM perempuan lah, kacau-kacau hidupnya. Tiduri jemaat dari gadis sampai janda-janda. Ya aduh, kacau-kacau. Makanya kalau saudara itu hidup benar, benar-benar lah gitu. Hidup benar tuh ya benar-benar hidup benar gitu. Jangan pacaran beda agama, pacaran zina cabul, hamili anak orang. Ya kan, ya ampun minta ampun lah. Sekarang ini ya itu kan dosa-dosa saya. Ya iya sih, dosa-dosa lu. Iya kan, lu yang tanggung sendiri. Cuman kan sebagai hamba Allah, sebagai gembala, saya harus ingatin kita semua. Siapapun saudara lah, setiap nama yang menyaksikan khotbah ini, jam berapapun, anytime. Iya kan, jam berapapun. Senantiasa hidup benar. Di level manapun saudara, Tuhan tempatkan saat ini. Ayo berjuang hidup benar. Ada Tuhan yang melihat dari sorga. Kalau saudara mengalami hal yang gak enak, udahlah. Manusia kan sekarang itu lebih jago memutarbalikan fakta. Repotnya lagi, orang lebih percaya dusta daripada kebenaran. Gak apa-apa. Iya kan, kita kan masih punya Tuhan. Yang menilai kita kan bukan manusia. Manusia boleh meninggalkan saya, manusia boleh memfitnah saya, tapi Tuhan selalu tahu membela saya. Amin? Iya. Satu hal yang saudara mesti tahu, orang boleh memfitnah kita, orang boleh mencurangi kita, orang boleh merancangkan yang jahat kepada kita, tetapi orang tidak bisa mengubah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tandanya orang yang telah dibenarkan karena iman, senantiasa hidup benar. Hidup benar itu memang penuh tantangan. Loh, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, ya kan, kita khotbah berintegritas, jangan khotbah terlalu keras. Gak peduli gue mah. Iya kan, jangan khotbah terlalu keras. Iya. Karena manusia itu seringkali itu ukur-ukur begitu. Nggak boleh loh, apalagi hamba Tuhan itu, lebih-lebih seorang gembala itu nggak boleh standar ganda. Ya kan, standar ganda. Ini pesawat Citylink saudara, ya kan? Ya, beda suaranya dengan pesawat batik. Saya udah bisa bedain, Citylink, batik saya bisa bedain. Karena kan dekat dengan bandara, rumah kita kan dekat dengan Halim saudara, bandara Halim. Di Pasar Minggu dekat bandara Halim itu nggak terlalu jauh. Nah saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, senantiasa hidup benar. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala itu harus nggak boleh standar ganda. Tidak boleh standar ganda. Standar ganda itu begini. Untuk jemaat itu jor-joran. Oh, kita harus hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Begitu anaknya, stafnya kacau-kacau, diem. Nggak boleh begitu.
Itu salah, you salah di situ. You harus bertobat. Ya kan? Karena kan kalau kita selalu berkuar-kuar, kita, oh Tuhan bisikin saya, Tuhan bisikin saya. Saya percaya kalau Tuhan yang bisikin, Tuhan bisikin semuanya, nggak setengah-setengah, gitu loh. Makanya itu gimana ya? Memang nggak mudah memang, gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak orang tuh, mohon maaf ya, gampang kali pengennya khotbah, tapi entah apa yang dikhotbahin. Begitu. Kompromi nanti kalau kita khotbah terlalu keras, gak ada lagi yang ngundang. Nah ini jadi gimana? Jadi nggak berintegritas begitu. Makanya ya di GB Moria saya mengajarkan jemaat itu tetap berintegritas, hidup benar, terus melangkah dengan iman. Karena rezeki kita, berkat kita, karir kita, masa depan kita bukan dari manusia, bukan manusia yang nentuin, tapi Tuhan yang nentukan. Amin. Iya. Jadi nggak boleh standar ganda. Lebih-lebih seorang gembala itu nggak boleh standar ganda. Harus ya ikuti firman Tuhan. Begitu. Kalau kudus ya kudus semuanya. Gitu. Jangan setengah-setengah. Begitu. Jemaat harus begini. Begitu anaknya, begitu stafnya kacau-kacau, diem. Ya ampun. Gak boleh begitu. Makanya ya selagi masih hidup ya harus bertobat begitu dan tegas gitu. Tegas tuh jangan hanya sendiri. Sama ini tegas, sama yang ini enggak lah. Ya nggak boleh begitu. Harus tegas. Begitu. Karena kan Tuhan bisikin tuh nggak mungkin setengah-setengah. Kalau yang dari Tuhan ya, kalau yang bukan dari Tuhan ya tahu sendiri lah dari mana itu. Dan gini, setiap kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya, gampang ujinya. Setiap kalau ada orang yang ngomong, oh Tuhan bicara sama saya, aku dibisikin nih, dulu aku dibisikin. Nah kalau ada orang ngomong kayak gitu, cek itu sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Karena kalau yang dari Tuhan nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Saya ulangi, setiap ada yang katanya orang dapat dibisikin Tuhan aku, dibisikin Tuhan aku. Bisikan Tuhan yang dia sampaikan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kudus semuanya. Jangan kudus jemaatnya aja doang, yang ini enggak, ya nggak boleh dong. Itu namanya ngawur itu, ngarang-ngarang begitu. Baca lagi lah kita baik-baik lah. Amin Bapak Ibu, senantiasa hidup benar. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya yang telah dibenarkan karena iman, tanda yang pertama senantiasa hidup benar. Gitu, kita hidup benar. Ya kan pendeta istrinya satu, nggak boleh kawin cerai, nggak boleh nidurin jemaatnya dari garis-garis sampai janda-janda tuh nggak boleh. Ya kalau ada kayak gitu ya udahlah cari kerja lain, kan begitu. Dan kita sebagai anak Tuhan itu orang akan melihat begitu. Cuman kadang-kala kan orang kalau udah cinta mati, yang salah pun dibelain terus. Ini repotnya saudara. Ya kan kalau ada cinta itu ya kayak gitu. Susah kita. Tapi ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil lah ya. Menyadarkan orang itu kan bukan tugas saya. Menyadarkan orang itu kan tugasnya Roh Kudus. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya, sesuai dengan apa yang kata Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, ada reaksi, ada respon, itu hal yang biasa. Nanti Roh Kudus yang akan membaharui, menyempurnakan, Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan karena iman. Ketika saya renungkan Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5, jadi apakah yang akan dikatakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Kristus yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya mencatat minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan karena iman. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Diambil dari Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau kita senantiasa berjuang hidup benar, melangkah dengan iman, mengandalkan Tuhan, kita akan melihat
anak cucu kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Ketika kita telah dibenarkan karena iman kepada Kristus, tanda yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Sama-sama katakan senantiasa hidup dalam iman. Sama-sama katakan senantiasa hidup dalam iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, ya kan? Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, ya kan? Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, dan saya hidup oleh karena iman. Amin. Bukan hidup oleh karena deposito yang berlimpah. Aku berdoa kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Aku berdoa apa yang kau perlu surga sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, tidur pun kita diberkati, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa, Bapak Ibu dimanapun kau berada, apa yang kau perlu Tuhan sanggup sediakan dengan caranya yang ajaib. Amin. Jadi teruslah melangkah dengan iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena perbuatan agamawi kita, tapi kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Nah, yang kedua, orang benar itu hidup oleh karena iman. Amin, Bapak Ibu, hidup oleh karena iman. Lebih-lebih saya dan Ibu Gembala itu hidup oleh karena iman, Bapak Ibu. Kami merintis pertama kali itu 1 Oktober 2017. 1 Oktober 2017 yang lalu. Dimulai dengan 7 jiwa jemaat, Bapak Ibu. 7 jiwa jemaat. Ya kan, 7 jiwa jemaat pada masa itu. 7 jiwa. Setia kami merintis pelayanan. Kasih brosur. Terus melangkah dengan iman. Ya kan, saya buka cabang juga jauh dari tempat yang lama di mana saya pernah. Saudara tahu sendiri saya dulu pernah pelayanan di mana. Saya buka cabang jauh-jauh, saudara. Ya kan, baik di Jakarta maupun di Palangkaraya saya buka itu jauh. Pokoknya jauh lah, di Palangkaraya saudara cek sendiri jauh tempatnya. Karena buat saya begini, setiap gembala itu Tuhan telah sediakan jemaat yang akan digembalakan. Ya kan, karena saya percaya jemaat GB Moria itu milik Tuhan, dombanya Tuhan. Cuman saya ini petugas, iya kan, saya ini hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Dimulai dari 7 jiwa. 7 jiwa. 4 bulan 7 jiwa, 5 bulan 7 jiwa. Bahkan saya hampir mau mundur. Aduh, Tuhan ini benar gak panggilan ya? Ya kan, sudah tahu, bayangkan 7 jiwa itu. 7 jiwa sampai bulan ke-5 apa bulan ke-6 itu. Nah, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Ya kan, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Jemaat ini bawa ini, jemaat ini bawa ini, jemaat ini. Jadi saling jemaatnya ngajak gitu. Oh, saya pikir begitu. Saya nggak ngerti cara Tuhan bekerja itu gimana. Saya nggak ngerti, Bapak Ibu. Oh, ternyata begitu. Iya kan, Tuhan tambahkan jiwa. Ya, merintis saja terus, merintis gitu. Bayar sewa ya, persembahan cukup ya, minus lah ya, itu saya tahu sendiri lah. Tapi ya puji Tuhan, mau bayar sewa, Tuhan kirim berkat. Pas buat bayar sewa. Begitu. Terus kami jalanin. Dari Fatmawati dulu coba pertama kali pindah ke Gerasi Matupang. Itu ada kantin, kita sewa di situ. Puji Tuhan. Nah, sampai sekarang di Gerasi Matupang. Nah, itu saudara. Dia jalan terus melangkah dengan iman. Khotbah juga begitu, melangkah dengan iman. Saya kan pertama kali khotbah live streaming kayak gini kan bukan baru sekarang, dari 2018. Saudara cek sendiri lah di Facebook saya, dari 2018 kita udah live-nya di Facebook sama YouTube kalau tidak salah pada waktu itu. Cuman kalau yang di YouTube hanya potongan-potongannya, tapi live-nya itu di Facebook. Dari 2018 Bapak Ibu sampai sekarang. Karena COVID juga tetap aja standby di Facebook. Nah, terus melangkah dengan iman. Begitu. Makanya kalau kita memahami dan memiliki iman yang benar, senantiasa membaca firman Tuhan dengan benar, pasti punya iman itu nggak salah gitu loh. Dan punya iman itu nggak duniawi.
Karena begini, kalau ada statement yang berkata, ada orang yang ngomong begini. Tandanya pendeta yang diurapi Tuhan, hidupnya diberkati, punya apartemen, punya mobil Alphard, punya ini, punya itu. Ya ampun. Saya pikir-pikir, siapa yang ngajarin ini Tuhan? Beneran loh. Sampai ada pendeta ngomong begitu. Tandanya pendeta yang diurapi Tuhan itu punya rumah ini, punya itu, mobilnya Alphard, begitu. Ih ampun, dalam hati. Kok ukuran pendeta yang diurapi, yang diberkati ukurannya harta sih? Saya kadang-kadang mikir, ini siapa lah yang ngajarin ini? Bener. Saya bilang, Tuhan tolong yang suka bisik-bisik ini tolong sadarin lah Tuhan. Jangan sembarangan ngomong begitu. Masa ukuran pendeta yang diberkati punya harta berlimpah? Aduh. Kadang-kadang kita ini apa sih? Udah Tuhan Yesus aja. Gini loh, kalau kita melayani itu kan yang kita teladani itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi, tinggalkan sorga turun ke dunia. Tuhan bilang begini, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lah yang punya sorga aja turun ke bumi untuk melayani. Ya ampun. Kenapa pula kroconya pengen jadi raja? Ini kadang-kadang macam mana ini? Entah kemana pun imannya. Ya kan, jadi aku dalam hati kok kayak gini otaknya. Nggak boleh begitu. Masa ukuran tandanya punya ini, punya itu, punya ini. Ya ampun. Nggak sadar gitu loh, banyak jemaat juga yang sedang susah. Bangga pula gitu foto-foto pakai Alphard gitu. Ya ampun. Nggak sadar gitu persembahan. Kadang-kadang kan jemaat itu kan, misalkan ya mohon maaf ya, persembahan jemaat kasih persembahan begitu. Padahal dia aja pun makan pun jangan-jangan cuma 1 kali sehari gara-gara susah COVID begini. Saya nggak ngerti lah, saya entah dari mana pun dapat kayak gitu. Gak boleh begitu ya Bapak Ibu. Ukuran pendeta diberkati itu bukan karena punya hal. Jadi gimana lah dengan hamba-hamba Tuhan. Ya puji Tuhan ya, GBI itu sampai ke pelosok-pelosok ada Bapak Ibu. Yang jemaatnya kalau persembahan itu mohon maaf ya, bawa singkong, pisang. Kadang-kadang kalau bongkar kolam, ikan mas isinya, atau enggak ikan lele, ikan mujair. Itu persembahannya, kadang kelapa muda. Terus you bilang itu susah hidupnya, gak diurapi Tuhan. Aduh, turut berduka cita lah bro. Kadang-kadang kita ini bingung nih, orang tahu dari mana ngomong kayak gitu. Masa ukurannya pendeta yang diurapi Tuhan, punya ini Alphard, apartemen lah apa, ya ampun. Makanya baca firman Tuhan baik-baik lah. Iya kan, saya hanya mau bilang baca firman baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah baca firman Tuhan. Jangan asal nyablak begitu. Ini kalau saudara ini apalagi dari kaum Kedar nih, Kedar Nebayot, kambing Kedar Nebayot, you saudara itu harus benar-benar baca Alkitab. Lupakan yang lalu lah, kebanggaan masa lalu lah, atau mantan pejabat lah, atau mantan pengusaha lah, atau mantan apalah saudara, itu lupain. Kalau you udah mau melayani Tuhan, itu kasih karunia, dan you harus ikuti teladan Kristus. Rendah hati, sederhana, berdampak hidupnya. Jangan ngecilin orang, ngutukin orang. Yang keluar dari gereja ini dicabut kuasanya. Aduh ampun dah. Kita dengan ini apa ini maksudnya ini? Nggak boleh begitu. Makanya benar-benar lah baca Alkitab, ya kan? Benar-benar baca Alkitab. Saya percayalah setiap gereja itu Tuhan telah sediakan jemaatnya. Begitu. Saya nggak pernah ngambil jemaat orang. Ya udahlah. Cuman harus benar begitu. Jangan ngecilin siapapun. Ya kan? Tunjukkan siapa yang lebih murah hati. Ya ampun. Gak boleh begitu. Senantiasa hidup dalam iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya yang telah dibenarkan Kristus berkat iman kita kepada Kristus. Karena ketika kita percaya Kristus, iman kita kepada Kristus itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Jadi sukacitalah kita. Kita dibenarkan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kegiatan agamawi yang kita lakukan, tapi saudara dan saya
telah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, jadi yang kedua senantiasa hidup dalam iman. Amin. Ada 3 tanda minimal orang percaya yang dibenarkan karena iman. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Dan yang ketiga, senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya dong. Kita harus memuji menyembah Tuhan. Karena kita telah dibenarkan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita percaya, karena kita punya iman di dalam Kristus. Senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Ini lagunya sering sekali saya nyanyikan, saudara. Ya kan? Yang refnya, inilah yang ku renungkan. Kan awalnya, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya kan? Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya kan? Koma, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Remnya kan? Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Amin Bapak Ibu. Senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Jadi minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan karena iman. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Dan yang ketiga, senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Teruslah puji, teruslah sembah Tuhan dimanapun kita berada dan apapun situasinya. Baik di padang gurun maupun di tanah Kanaan. Baik sedang punya pergumulan maupun sedang diberkati. Teruslah kita memuji Tuhan. Teruslah kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita satu-satunya. Amin. Iya kan, sekali saya hanya selalu bilang begini sama saudara. Jangan fanatik sama gereja. Jangan fanatik sama nama gembala. Tapi fanatiklah kepada firman Tuhan. Karena ketika kita mati nanti masuk alam roh, saudara nggak dikenal itu. Nama gereja nggak dikenal. Nggak laku nama gereja. Nama pendeta apalagi itu nggak laku. Yang laku, yang dikenal nama Yesus. Ingatlah selalu, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Di pikiranmu, di hatimu, di rohmu, taruhlah nama Yesus. Fanatiklah sama firman Tuhan. Amin. Iya kan, jangan fanatik sama yang lain. Manusia itu banyak tipu-tipunya saudara. Mohon maaf ya. Banyak tipu-tipunya. Tapi Tuhan kita nggak pernah tipu-tipu. Berkatnya selalu baru. Kasihnya itu nyata. Ya kan, Tuhan tinggalkan surga turun ke dunia. Aduh, mau melayani. Aduh, saya bilang, aduh keren banget Tuhan kita. Makanya bersyukurlah kita menjadi anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Teruslah sembah Tuhan. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur. Senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada. Tapi Pak Gembala, suaraku fales. Batu aja pun aku fales Pak Gembala. Bapak Ibu, abang dan kakak Lai dan Itona Burju. Sesungguhnya Tuhan itu nggak butuh suara yang merdu. Tapi Tuhan tuh butuh hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Iya kan, nyanyilah di kamar mandi, pasti merdu suara saudara. Dan hati sikap kita memuji menyembah Tuhan itu sebagai ucapan syukur kita. Kalau kita aja dibenarkan karena iman, apapun yang kita perlu Allah sanggup sediakan. Amin. Teruslah sembah Tuhan, teruslah tinggikan Tuhan, teruslah agungkan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Bapak Ibu,
Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mengajak kita semua untuk senantiasa melekat kepada firman Tuhan, untuk senantiasa meletakkan iman kepada firman Kristus, agar kita tidak mudah disesatkan, agar kita tidak mudah dibengkokkan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Gerejanya mungkin mereknya atau namanya, sinode gereja kita mungkin boleh berbeda kawan. Merek gerejamu mungkin kita nggak sama. Tetapi bukan berarti kita itu harus antipati. Itu bukan gereja gua. Ini yang kadang-kadang orang itu bangun ya kan. Wah ini kan jemaat kami. Ya udah makanlah jemaatmu. Ya kan buat saya buat sederhana. Jemaat yang di gereja GB Moria itu Tuhan yang kirim. Dan itu bukan jemaat GB Moria, itu milik Tuhan. Cuman yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada saya untuk digembalakan. Hanya itu aja. Makanya kalau Jumat itu kemana-kemana saya mah nggak khawatir gitu Bapak Ibu. Saya tuh nggak langsung wah jangan situ nanti you kena kutuk nanti ya, ngapain ngomong kayak gitu tuh, itu nggak gimana ya, nggak punya iman yang benar lah kayak gitu. Nanti Jumat kita ini hilang aja. Ya ampun, Jumat itu milik Tuhan, kita ini petugas. Ya kan, kita ini yang dipilih Tuhan, yang mengembalakan, ya tanggung jawabnya mengembalakan, kita rawat baik-baik. Begitu, mau jemaatnya pergi keluar masuk, biarin. Juga yang penting kan dia nggak pindah ke tempat yang lain. Kalau dia pindah gereja atau dia ikut ini, udah nggak apa-apa. Kita bagian gembala itu kasih makan firman Tuhan yang benar. Ada rezeki kita bagi, kalau nggak ada ya sudah kita doakan. Itu aja sudah. Nggak usah takut-takut nanti Jumat kita berkurang, ya ampun. Masih aja duniawi. Iya kan, masih aja mikir begitu. Kita tenang aja lah. Jumat itu milik Tuhan. Begitu. Makanya saya dan Ibu Gembala itu di situ nggak pernah khawatir. Ya udahlah, Jumat itu Tuhan yang punya lah. Iya kan, saya percayalah. Yang bertumbuh di GB Moria ya puji Tuhan. Yang bertumbuh di gereja lain ya puji Tuhan. Ya kan sama-sama semuanya mau ke sorga. Jangan merasa, gereja ini ke sorga ya, gereja lain enggak. Ya ampun. Dari mana kau tahu kayak gitu? Nggak boleh, bertobat ya. Dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Jadi Bapak Ibu dan saya yang percaya Kristus, kita dibenarkan itu bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Diambil dari Roma 4 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan dalam kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Kristus yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Minimal 3 tanda orang percaya yang dibenarkan karena iman. Yang pertama, senantiasa hidup benar. Yang kedua, senantiasa hidup dalam iman. Yang ketiga, senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pulau Iren, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ampunya langit dan bumi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Materaikanlah firman-Mu dalam roh, hati, dan pikiran kami. Hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberkati kami, memberhasilkan hidup kami, dan kami boleh jadi berkat bagi sesama. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Aku berdoa setiap nama yang menyaksikan khotbah ini juga diberkati rumah tangganya, diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaannya, karirnya terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, dan senantiasa melangkah dengan iman serta hidup benar dimanapun Tuhan tempatkan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami percaya Bapak Presiden kami Jokowi bersama keluarga diberkati, Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Amang Luhut Panjaitan,
Sebagai Menko juga diberkati oleh Tuhan bersama keluarga. Berkatilah gerejamu GBI Moria, baik yang di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kami percaya GBI Moria senantiasa dalam perkenanan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam perlindungan Tuhan. Jadi siapapun yang berniat jahat pasti dihancurkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya online gereja GBI Moria di minggu terakhir 28 Maret 2021 pukul 10 pagi live streaming Facebook Kriskonali Purba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hamba juga berdoa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti sudah sembuh, yang miskin pasti diberkati, yang lemah imannya dikuatkan. Dan hamba juga berdoa agar siapapun mereka yang butuh pekerjaan Tuhan, agar minggu-minggu bulan-bulan ini dapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan, gaji yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap rumah tangga, dijauhkan dari perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap rumah tangga mengingat kasih mula-mula, mengingat janjinya di hadapan Tuhan ketika diberkati. Tolong Tuhan agar siapapun setiap rumah tangga diberkati. Kami tolak segala yang jahat agar mereka dijauhkan dari perceraian. Lebih-lebih seorang hamba Tuhan tidak boleh kawin cerai dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa agar siapapun yang berani untuk melayani, khususnya untuk menyampaikan firman Tuhan, agar benar-benar hidupnya dalam pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala yang jahat, hanya sukacita, mujizat, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Rabu 24 Maret 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Horas maju-jua. Puji Tuhan, saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sapa-sapa dulu. Salam Le Henry, Rumintar, Butar-Butar, Kasongan, Horas, luar biasa. Salam buat Mama Kapitong ya, luar biasa. LP Kasongan. Horas Inang